menyapa kita semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita pagi ini mendengar firman Tuhan. Saya beri judul sederhana sekali, asli atau palsu. Ya, kita dengar tema ini sedikit mungkin agak seram ya, agak seram. Ya, temanya asli atau palsu. Nah, menentukan, mengetahui itu asli atau palsu dari Injil Matius pasal 7. Di sana Yesus katakan dilihat dari buahnya. Maka kalau itu sebuah pohon, kalau dia pohon mangga, baru tahu kita itu pohon mangga ketika dia berbuah. Begitu juga yang lainnya. Nah, di sana tentu Yesus sedang mengilustrasikan pohon itu adalah manusia. Nah, ketika manusia itu asli di dalam Tuhan atau tidak, ketika kita bisa melihat buahnya. Nah, buah di dalam manusia itu tentu dari perkataan dan perbuatan. Ketika perbuatan atau perkataan tidak sama dengan perbuatan, ya kemungkinan belum asli. Saya tidak bilang palsu. Ya, karena kita masih dalam proses, amin saudara. Karena hari ini belum hari penghakiman, tapi hari ini adalah hari proses pembentukan dari manusia yang belum asli kepada manusia yang asli. Maka tentu kalau ditemukan kita belum seperti perkataan kepada perbuatan, maka kita harus belajar untuk memperbaiki. Nah ini saudara, belajar untuk memperbaiki. Supaya apa? Supaya ketika kelak Tuhan datang, kita ditemukan menjadi sesuai dengan buah yang Tuhan berkenan. Kita coba baca dulu 1-2 ayat dari Injil Matius pasal 7. Ayat yang ke-16 hingga 18. Kita baca Bapak Hermanto Silaban. Matius pasal 7 ayat yang ke-16 sampai 18. Silahkan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Terus? Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Ya. Atau Terus? buah ara dari rumput duri? Teruskan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Iya, terus? Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Iya, terus? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Terus? pasti ditebang dan Ulang lagi dibuang. ayat 18, maaf ayat 18 ulang. Tidak mungkin pohon Ya. yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, Teruskan. ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Terus? Dan setiap pohon Makasih, cukup. Ya. Nah, jadi ini tentu Tuhan tidak berbicara kepada pohon, ya. Tuhan berbicara kepada manusia dalam hal soal pengajaran. Nah, kita bisa melihat kalau Tuhan sedang berbicara demikian, sasaran Tuhan itu adalah orang-orang atau mereka-mereka ketika itu yang hadir, yang mendengarkan dia. Jadi pada saat pagi hari ini tentu kita ingin supaya apa? Supaya kalau itu ditujukan kepada manusia, maka kalau itu saya katakan begitu, tentu dari tutur kata saya, perkataan saya harus sesuai juga dengan perbuatan saya. Ketika belum, berarti saya belum pohon yang baik. Begitu juga Bapak Ibu yang hadir semua, dari yang paling tua hingga yang paling muda. Karena dikatakan di situ tidak mungkin pohon yang baik
menghasilkan buah yang tidak baik. Dan sebaliknya, kalau dia pohon semak duri atau pohon yang tidak baik, tidak mungkin dia berbuah yang baik. Tapi kalau dia pohon yang baik, saya ambil misalnya pohon mangga, maka dia akan berbuah mangga. Kalau Tuhan mau berkata demikian, Dia ingin agar kita masing-masing untuk memeriksa kita ini sebagai pohon yang baik. Maka harus keluar juga buah yang baik. Coba Bapak Manto baca ayat 15. Ayat 15, silakan. Ini inti dari tujuan perikop yang kita baca, ayat 15, silakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu terus yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Iya, kalau luar itu bisa dimodifikasi. Kita jangan selalu terpesona dengan luar. Luar itu bisa di make over. Make over itu bahasa di salon. Luar itu bisa dibuat begitu rupa sehingga bisa menipu semua orang. Siapapun, kita jangan tergoda dengan yang luar, walau luar itu tidak berarti harus kita nggak boleh sembarangan. Tapi Tuhan mau nabi-nabi palsu itu ngotot yang luar. Kepalsuan itu selalu menampilkan luar itu bagus. Saya pernah beli handphone KW di Batam, iPhone KW. Ya, kalau asli dia waktu itu lebih kurang harganya sekitar 20 juta. Yang asli, yang iPhone asli di Nagoya Hill Batam sama istri. Kebetulan waktu itu anak saya yang Natalia ini pesan dia, Pak, kalau bisa belikanlah aku handphone di Batam. Karena dia waktu masih semester 2 atau semester awal, saya belikanlah iPhone KW. Harganya 800.000, saudara. Di Batam. Ya namanya dia juga nggak pala tahu. Tapi kami sama istri tahu. Asli 20 juta. iPhone. Saya beli, saya bungkus dengan berbagai casing. Saya bawa, saya kasih sama beliau ini yang kami lagi sama-sama bertiga baju putih hari ini. Dia dengan bangganya dia pergi ke kampus Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia. Kawan-kawannya dia ini rata-rata anggota DPR, anaknya, saudara, di Nias khususnya. Orang-orang deheb. Ya namanya teman, ya saling pegang. Waktu dipinjam, dia punya handphone, dia bilang, tak, handphonemu kok kasar gini. Dia tidak tahu. Tak ini KW ini tak, bukan betul ini. Dia pulang, dia marah sama saya. Pak, papa sudah buat malu saya. Kenapa? Papa kasih barang KW kan sama saya. Istri mamanya mulai tersenyum karena dia tahu. Luar sekilas orang tidak tahu. Tapi orang yang tahu, dia tahu mana yang ori, mana yang palsu. Dan hari ini Tuhanlah yang tahu persis kita ori atau tidak. Saya nggak tahu dan saya tidak punya hak untuk menyelidiki siapapun kita yang hadir di sini ori atau tidak. Sebab saya bukan pencipta, saudara. Tapi pribadi Yesus. Cuma itulah indahnya Tuhan itu. Dia tidak mau mempermalukan siapapun
Karena dia mau kita kembali ke aslinya. Amin, saudara. Akhirnya kembali ke ilustrasi tadi, saudara. Anak saya bilang, Pak, aku tidak mau. Pak, apa ini buat malu aku aja, katanya. Akhirnya apa, saudara? Kami pergi ke Plaza Medan PR untuk beli yang asli. Aku bayar lagi 20 juta untuk membeli handphone yang asli iPhone buat dia. Akhirnya singkat cerita, barang yang KW tadi terbuang. Kita dari pembacaan ini supaya apa? Supaya berusaha untuk jangan sampai kita menjadi luarnya, kelihatannya asli. Karena memang luar ini Bapak Ibu bisa dimodifikasi. Tapi Tuhan sekali lagi, Dia selalu mencari yang di dalam. Ini yang harus saya akui sama Tuhan, dan saudara harus terus mengalami perbaikan. Saya harus jujur katakan, supaya dalam yang dicari Tuhan ini terus mengalami penciptaan yang baru lewat firman dan Roh Kudus. Sebab kalau dipertahankan yang KW hanya luar, lama atau cepat kita akan kehilangan berkat Tuhan. Dan handphone yang tadi itu, kalau tidak salah, terbuang begitu saja, tidak terpakai. Terus abang bapak baca berikutnya yang ayat 1 tadi, silahkan. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka serigala yang buas. Kalau luar mungkin bulunya bisa diubah, tapi suara tidak bisa, saudara. Serigala sampai kapan pun tidak mungkin bersuara domba. Gaya kita mungkin bisa kita pelan-pelan, tapi suara sebagai serigala tidak pernah mungkin berubah. Kenapa? Karena suara itu dari dalam. Tetapi kalau bulu itu di luar, dia bisa berubah dengan luar, membuat orang melihat seperti serigala, seperti domba. Tetapi alunan suaranya tetap serigala. Nah, adakah saya dan saudara sebelum berakhir 2019 ini kita bertahan bagaikan domba-domba, atau kita justru seperti serigala yang hanya berbulu domba? Dalam tak pernah berubah, hanya luar yang terus kita mengalami perubahan. Kita ingin baju baru, kalau tidak dapat emosional, kita ingin yang luar. Atau kita mau mulai dalam ini mengalami perubahan. Kalau yang dalam ini mengalami perubahan, yang luar walau tak berubah, kita tidak pernah kecewa. Tapi kalau hanya kita, luar kita yang kita utamakan, ketika yang luar tidak kita temukan, kita akan kecewa. Seperti ini. Puji Tuhan. Terus tambah lagi. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, dari buahnya kamu mengenal mereka. Makasih. Jadi kalau kita lihat di sini konteksnya ini, saudara, buahnya yang menjadi penentu Tuhan cari.
Apa itu buah kalau itu jadi manusia? Dari perbuatan perkataan kita. Saya katakan, harus terus minta dukungan doa saudara. Sebab kalau yang asli, dia pasti kata-katanya itu menyejukkan. Kata-katanya mendamaikan, kata-katanya merangkul, menyatukan. Coba kita lihat yang asli. Yohanes pasal 10. Kita lihat nabi yang asli. Puji Tuhan. Coba Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Coba baca, perhatikan. Menyejukkan sekali kata-katanya. Ini yang asli saudara. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Iya, terus Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi saudara domba-dombanya. lihat, inilah yang asli. Makasih. Ini dulu. Saudara lihat, inilah yang asli. Kalau kita ini asli saudara, kita rela berkorban untuk semua orang. Kalau itu seorang suami, dia rela berkorban untuk istrinya. Korban perasaan, korban ini, korban itu. Tapi kalau saya nggak bisa berkorban, aku belum asli. Saya nggak katakan palsu. Belum asli. Masih proses. Nah, proses ini membutuhkan kesungguhan. Inilah yang asli. Gembala yang baik, yang asli. Dia rela berkorban untuk orang lain. Dia nggak pernah menuntut. Dia nggak pernah minta hak. Dia nggak pernah minta dihormati. Dia nggak pernah minta disanjung. Dia nggak pernah minta hadiah. Dia nggak pernah minta kado Natal. Ayo ini mau Natal loh, hati-hati. Kalau saudara minta kado Natal, awas. Tapi kalau ada yang beri, terima aja. Amin saudara. Ya kan, tapi jangan lantas karena enggak diberi, aku ini suami lu, aku ini istri lu. Setahun lupa saya nyetrika baju papa, masa Natal aja enggak? Nah, itu bahaya saudara. Tapi enggak salah kau berdoa, Tuhan, kau tahu hatiku Tuhan. Kalau sungkan berdoa begitu, nyanyi aja. Kau tahu hatiku Tuhan, pengen baju Natal. Kau tahu rinduku Tuhan, aku ingin suamiku berubah. Kan ini sesuatu ungkapan. Tapi jangan sampai kita ingin. Karena yang asli, dia hanya ingin menjadikan hidupnya jadi berkat. Saudara perhatikan. Coba kita lihat yang palsu. Ya, di sini semuanya. Coba yang palsu. Bapak mantu baca ayat 12. Perhatikan. Sedangkan seorang upahan. Nah, kalau yang palsu itu menakut-nakuti saudara. Pamrih. Kita tahu arti pamrih ya. Minta jasa. Kalau asli enggak minta jasa. Tapi kalau yang palsu dia minta jasa. Seorang upahan minta gaji. Hebatnya di gereja karismatik ini, pendeta-pendeta enggak digaji. Cuma kalau teman saya di GKPS, pendeta Dr. Marlan Damanik, MTH. Sekarang lagi proses GKPS di Simalungun atas dia. Tahun depan pensiun kalau nggak salah. Saya bilang sama dia, kau enak lah Marlan. Kenapa? Kau dapat gaji. Kalau di gimana bang? Dipanggil abang saya. Satu kelas sekiannya. Kalau kami gaji kami dari surga. Maksudnya gimana? Ya dari. Iya, tapi
Abang mau jemaat kasih persepuluhan. Kalau orang sana nggak mau, udah ditentukan kasih kami. Ya tapi kan enak. Tapi kalau nggak dapat kau marah enggak? Ya marahlah, orang hak saya. Ya kalau saya nggak bisa. Karena itu adalah kemurahan Tuhan. Saudara bayangkan. Kenapa? Karena yang namanya apa palsu itu menuntut. Dia menuntut. Jangan sampai ada seorang istri jadi pohon yang palsu. Nuntut. Ini seorang upahan, baca. Bang Mantu, Pak Mantu baca. Sedangkan seorang upahan Ya, terus. yang bukan gembala Terus. dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, Iya, terus kan. ketika melihat serigala Iya, datang, terus. meninggalkan domba-domba itu, Iya, terus kan? lalu lari, Iya, terus. sehingga serigala itu menerkam. Saudara lihat, inilah yang palsu. Tidak punya tanggung jawab. Tapi kalau yang asli, dia mengayomi. Dia mendinginkan, dia merangkul, dia menjaga hingga mempertaruhkan nyawanya. Tetapi yang palsu, suami palsu, istri palsu, pemuda-pemudi palsu, pendeta palsu, pelayan palsu, lari tak bertanggung jawab. Saya harus koreksi diri saya. Supaya apa? Supaya saya jangan sampai palsu. Saudara lihat. Mengerikan kan saudara? Jangan jadi KW. Puji nama Tuhan. Ini penting saya dan saudara renungkan. Tuhan mau saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang asli. Ayat 13 ulang lagi sekali lagi Pak, baca. Ayat 13. Ia lari? Ia lari karena ia seorang upahan. Terus? Dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Iya. Kita mari jauhkan sikap seperti ini. Kenapa? Karena dianggap nggak ada sesuatu. Dia tinggalkan, dia enggak tanggung jawab. Tapi coba yang asli, ayat 14. Baca. Akulah gembala yang baik. Terus. Dan aku mengenal domba-dombaku. Aku mengenal domba-dombaku. Ini yang asli, saling kenal. Ada silaturahmi. Saling kenal. Kalau kita tarik antara suami istri, saling kenal kekurangan, kelebihan pasangan masing-masing. Saya tahu betul kekurangan kelebihan istri saya. Sebaliknya dia juga begitu. Saling mengenal. Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Maunya demikian. Saling mengenal. Kalau kita hanya ngotot mencari kelebihan, itu belum kenal saudara. Kalau orang yang sudah tahu kekurangan dan tahu kelebihan, itu namanya saling mengenal. Kita tahu kekurangan, kita tahu kelebihan. Selasa yang Rabu yang minggu yang lalu saya katakan, jadikan kekurangan menjadi multivitamin. Jangan kekurangan jadikan jadi bahan omelan, jangan kekurangan jadikan jadi bahan perbincangan. Jadikan kekurangan itu menjadi multivitamin. Supaya itu menjadi obat penawar atau daya tahan tubuh imun kita untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Ini yang asli saudara. Luar biasa, ini yang asli. Ciri-ciri berikutnya saja. Yang asli ayat 16. Bapak baca ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain. Ya, ada lagi padaku domba-domba yang lain. Ini yang asli saudara. Apa artinya saudara? Dia terbuka dengan banyak
yang lain. Ini bicara yang asli, domba-domba, hanya orang Israel, ini topiknya. Tetapi Yesus terima bangsa kafir. Seharusnya Yesus, aku datang ke domba-dombaku, itu suku bangsa Israel. Nah, kalau Israel yang selamat, bagaimana bangsa lain? Yesus tidak pilih kasih. Datang domba lain, saya terima juga. Ada lagi padaku domba-domba yang lain. Dari mana baca? Yang bukan dari kandang Bukan ini. dari kandang ini. Saudara lihat. Kalau yang asli itu nggak pilih-pilih. Kalau semarga baru ramai. Kalau keluarga baru potong. Itu nggak asli itu saudara. Kalau sudah datang satu keluarga motong. Tak motong apa saya nggak tahu. Jangan motong berdua ya, lagi penyakit apa? Kolera. Tapi coba lihat, dari berbagai denominasi. Ada lagi pada aku domba-domba yang lain. Kata Tuhan, yang bukan dari kandang ini. Teruskan baca, apa? Domba-domba itu harus kutuntun Iya, juga. teruskan. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Iya, terus. Dan mereka akan menjadi satu kawanan Iya, dengan satu saudara gembala. lihat, inilah yang asli. Berbeda-beda tapi bisa jadi satu. Satu, walau beda. Nah, kalau seorang bapak jadi seorang gembala yang asli, seorang bapak yang asli di rumahnya, dia bisa menerima walaupun anak-anaknya mungkin berbeda-beda. Kenapa? Dia menjadi pribadi gembala yang asli. Dia nggak salahkan si A, dia nggak salahkan si B. Tapi dia rangkul semuanya, dia peluk semuanya, dia tuntun semuanya untuk menjadi satu kawanan domba. Saudara lihat, luar biasa sekali. Bagaimana buahnya kalau itu asli, saudara? Dan bagaimana buahnya kalau enggak asli? Coba kalau yang palsu bagaimana buahnya? Perhatikan kalau yang palsu. Seperti apa hasilnya? Ayat 19. Lompat ayat 19. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang Iya, orang kalau Yahudi. yang palsu suka bertentangan. Maka saya selalu katakan sama istri saya, kita harus belajar terus. Belajar terus. Kalau masih ada sedikit pertentangan, itu tanda belum asli semua. Kalau kita melayani Tuhan, perhatikan, kita di gereja atau dimanapun kita melayani, kalau masih ada pertentangan, itu tanda ciri kita belum full original. Kalau di kantor masih engkau mau bertentangan, masih ada sedikit atau banyak kepalsuan. Yesus mau diapain pun dia gak pernah dia bertentangan. Saudara boleh baca, ditampar pipi kanan, dia kasih pipi kiri. Musuh dikasih makan, musuh haus dikasih minum. Kenapa? Karena Yesus inilah sebenarnya yang asli. Tapi orang yang palsu, coba lihat, suka bertentangan. Kalau saudara baca di kitab buku Tesalonika, dia bilang begini, atasan yang bengis saja, atasan yang bengis, itu enggak boleh kita tentang. Amin, saudara. Dosen yang bengis, kalau Anda asli, saya asli, itu enggak kita tentang. Tahu bengis itu artinya? Bukan kumis, bukan. Pimpinan yang bengis, guru yang bengis. Kalau suamimu bengis,
jangan kau tentang. Jadi kalau saudara di jalan lagi naik sepeda motor, tahu-tahu ketemu polisi yang bengis, siapa? Tunjukkan SIM, tunjukkan STNK, pakai helm, lampu-lampu semua hidup. Kalau masih dibilang salah, udah Pak, kalau anggap Bapak masih betul, Bapak tilang. Tapi kalau saudara salah, nggak usah ikut-ikutan bengis. Amin, saudara. Sebab kalau kita punya semua, punya prosedur semua, punya aturan semua kita lalui, kita jalani, walaupun ketemu yang bengis, kita nggak takut. Kapan hari saya naik mobil di di Jalan Singamangaraja, semua diperiksa, pemeriksaan operasi toba. Saya itu santai-santai aja. Giliran saya bilang gini, siap komandan, lewat aja saudara. Kenapa? Karena saya jujur semua punya, SIM punya, pajak mobil dibayar, aturan-aturan lalu lintas semua saya lengkapi. Saya ingin apapun yang ku bawa ini asli, enggak STNK palsu, enggak SIM palsu, termasuk supirnya bukan supir palsu. Nah kalau orinya saudara, nggak usah kita takut. Akhirnya lewat. Saudara perhatikan. Tapi kalau palsu, saudara suka bertentangan seperti ini. Sekali lagi, Pak Matius 19 baca. Maka timbullah pertentangan. Kenapa? Karena palsu. Memang kalau palsu itu suka bertentangan. Timbul pertentangan. Terus di antara orang-orang Yahudi, terus karena perkataan itu. Teruskan. Banyak di antara mereka berkata. Apa perkataannya? Berarti kan buahnya teruskan. Iya, kerasukan saudara setan. Lihat, menghakimi. Saya beritahu sama saudara pagi ini, setan tidak pernah bisa membuat yang rusak jadi baik. Ingat kata-kata saya ini. Setan tidak pernah bisa membuat yang rusak jadi baik. Tetapi pekerjaan setan hanya bisa membuat yang baik jadi rusak. Setan ingin rusak nikah saya, setan ingin rusak nikah saudara, setan ingin rusak muda-mudi, setan ingin rusak supaya semua rusak. Amin, saudara. Tapi Tuhan, kapanpun Dia mampu melakukan yang rusak jadi baik. Katakan amin. Kalau Tuhan ada di hidupmu, Dia bisa mengubah hidupmu yang rusak jadi baik. Tapi lihat, kenapa? Karena palsu. Dia kerasukan setan. Kenapa? Karena dia palsu. Maka dia suka menghakimi orang lain. Jadi kita yang hadir pagi ini, supaya kita tahu kita ini asli atau tidak, hati-hati kata-kata kita. Karena perkataan yang palsu begini, ia kerasukan setan, menghakimi. Padahal setan tidak pernah bisa membuat yang rusak jadi baik. Tidak pernah. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, setan taunya cuma merusak aja. Setan taunya cuma menakut-nakuti aja. Setan taunya cuma membuat kita putus asa. Setan taunya membuat kita kalah. Setan taunya membuat kita gagal.
Itulah pekerjaan setan. Tapi Tuhan mampu membuat yang sudah rusak sekalipun, yang sudah hancur sekalipun. Markus pasal 5 mengatakan di pekuburan ada seorang muda yang sudah dirasuk oleh setan, yang sudah dirusak oleh setan. Dia pukuli dirinya. Dia potong-potong tangannya. Saudara lihat orang yang narkoba sekarang. Diambil silet, digoret-goret, digoret. Dia bunuh-bunuh. Inilah kerjanya setan. Yesus datang ke situ. Kalau engkau hari ini mungkin sempat coba-coba yang namanya narkoba, setan sedang merusak engkau. Jangan ulangi. Ada Tuhan yang mampu membuat yang rusak menjadi baik. Saudara lihat. Puji nama Tuhan. Mereka kerasukan setan. Ulang lagi 20. Bang Pak Manto, baca. Ia kerasukan setan. Terus, gila. Teruskan. Mengapa kamu mendengarkan dia? Ia menolak kebenaran. Makasih. Inilah tanda palsu. Menolak kebenaran. Kembali ke kita. Adakah saya, saudara, pernah menolak kebenaran? Itu tandanya kita masih belum asli. Coba kita baca dulu di dalam Lukas pasal 10. Coba. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Tuhan terima kasih. Lukas pasal 10 satu ayat saja. Ini peringatan bagi kita semuanya tentunya. Ayat 16. Lukas pasal 10 ayat yang ke-16. Silakan. Barang siapa mendengarkan kamu. Iya, barang siapa mendengarkan kamu, teruskan. Ia mendengar aku. Ia mendengarkan aku. Ini konteks Yesus mengutus 70 murid. Siapa mendengar kamu, mungkin maksudnya Petrus atau yang lain. Mungkin hari ini maksudnya saya sebagai gembala kecil. Saya punya kekurangan loh. Tetapi bukan berarti saudara bisa mengatakan, ngapain dengar apa kata Pak Damanik itu. Bahaya loh. Saya akui saya punya kekurangan. Inilah saya. Ada orang bilang gini sama saya, saudara. Itu pendeta kok sukanya jalan-jalan aja katanya. Ya karena saya memang dari dulu suka traveling, saudara. Saya nggak malu. Kalau ada uang, saya pergi traveling. Iya. Tapi ada yang cat saya. Bapak kok jalan aja katanya. Saya suka jalan memang. Makanya awet, kenapa saya jarang tidur. Tidur cuma malam itu pun kalau malam ini nggak ada 3 jam aku tidur. Aku suka jalan. Iya. Tapi ya itulah saya, saudara. Saya ngapain saya berdusta. Ketemu pula istri, Sami Mawon, suka jalan. Coba ketemu istri saya, gak usah pergi kita Pak, kita pulang aja. Kan pasti saya ngalah. Ini enggak. Gimana kita waktu di Makassar, waktu kemarin tuh. Mama pilih mana? Manado, Bali, atau Labuan Bajo? Langsung dibilang, Labuan Bajo dan Bali kita pulang. Tapi saya katakan sama saudara, saya walaupun begini, inilah yang sedang dipakai Tuhan berbicara kepada saudara. Tidak ada sandiwara, tidak ada bohong-bohong.
Maka di sini Yesus mengatakan, selagi-lagi ayat 16, perhatikan, barang siapa mendengarkan kamu. Muridnya. Jadi kalau saya pinjam ayat ini, saudara harus dengar apa kata firman Tuhan ini lewat gembala yang dipakai bicara. Barang siapa yang mendengarkan kamu, teruskan. Ia mendengarkan aku. Sama dengan dengar Tuhan. Amin, saudara. Pak Mantu bisa mengerti? Iya. Ia mendengarkan, berarti saudara ketika dengar firman ini sama dengan mendengar Yesus berbicara. Terus baca. Dan barang siapa menolak kamu. Mendengarkan siapa yang menolak kamu, teruskan. Ia menolak aku. Kalau saudara tolak saya, sama dengan menolak Yesus. Ngeri kan saudara? Saya tidak meninggi-ninggikan diri, saya hanya pinjam ayat ini aja. Saudara lihat, siapa yang menolak kamu, ia menolak aku, teruskan. Dan barang siapa menolak aku. Siapa menolak aku, itulah yang palsu tadi. Barang siapa menolak aku, kata Tuhan, teruskan. Ia menolak dia yang mengutus aku. Dia berarti menolak Bapa yang mengutus Yesus. Bahaya, saudara. Coba tambah dulu satu ayat. Yohanes pasal 13. Tambah satu ayat lagi. Puji nama Tuhan. Ayat 20 saja. Satu ayat saja. Tidak usah banyak-banyak untuk memberkati saya dan saudara di ibadah raya ini. Yohanes pasal 13 ayat 20. Kita coba lihat bagaimana yang menerima. Ayat yang ke-20. Silakan. Aku berkata kepadamu. Terus. Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus. Siapa menerima orang yang kuutus, kata Yesus, teruskan. Ia menerima Ia aku. menerima aku. Izinkan saya berkata begini. Dalam keadaan saya seperti ini, kalau saudara terima firman ini, saudara menerima Yesus. Amin, saudara. Itu ayatnya. Tapi kalau kita nolak Yesus. Ini Yesus yang bicara. Coba ulang lagi sekali lagi. Pak Manto, baca. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu, kata Yesus. Teruskan. Sesungguhnya. Amin. Terus. Barang siapa menerima orang yang kuutus. Menerima orang yang kuutus. Teruskan. Ia menerima aku. Menerima aku. Teruskan. Dan barang siapa menerima aku. Menerima Yesus, maksudnya teruskan. Ia menerima dia yang mengutus aku. Sempurna. Maka saudara doakan saya sebagai utusan Tuhan bersama istri ini, supaya kami terus mohon didoakan, supaya tutur kata kami itu terus mengalami perbaikan. Perbuatanku mengalami perbaikan di dalam. Karena yang keluar ini semua dari dalam. Kalau luarnya saudara, jujur saja, baju putih ini hampir 11 tahun umurnya. Saudara boleh percaya tidak percaya. Ini saya beli di Padang tahun 2008. Sebelum saya berangkat sekolah Alkitab. 11 tahun umurnya. Luar itu bisa dimodifikasi. Bahkan bisa dibuat jadi putih. Kenapa ada pembersih? Tetapi dalam ini hanya firman ini yang mampu membersihkan kita, yang mampu menyucikan kita, supaya kita mengalami perbaikan. Saudara lihat, kita menerima dia. Terima kasih Pak Manto. Kalau ini kita punya, saudara, kita menjadi pribadi yang belajar menjadi asli,
kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan. Kalau saya dan saudara mau jujur, seringkali kita tidak bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan. Kenapa? Karena seringkali kita terbawa dengan marah kita. Tuhan tidak pernah marah. Berarti ketika kita bawa marah, kita sudah ikut suara setan. Ketika kita emosi, kita sudah ikut suara setan. Saya buktikan. Kembali Yohanes pasal 10 ayat 21. Saya buktikan, saya tidak mau berandai-andai. Ini yang asli, bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan. Sebab ingat sekali lagi, setan tidak pernah bisa membuat yang rusak jadi baik. Setan tidak bisa membuat orang yang putus asa jadi berpengharapan. Setan tidak pernah membuat orang yang susah jadi damai sejahtera. Setan hanya bisa membuat yang tenang jadi susah, yang baik jadi rusak. Coba pikirkan betapa baiknya nikahnya Adam dan Hawa. Kabar mempelai yang sekian ribu tahun kemungkinan. Datang setan lewat ular. Halo Hawa, how are you? Fine. Omong-omong. Dibalik-balik firman Tuhan sama setan. Ujungnya, saudara saya tahu, nikahnya Adam berantakan. Bukankah nikahnya ada Ananias Sapira di Kisah Rasul? Itu yang baik, saudara. Mereka itu cinta Tuhan. Dia jemaat mula-mula. Datang setan bisik. Dia bilang sama Ananias, Ananias, jual tanahmu, tapi kau sembunyikan sebagian. Setan hanya mampu mengajari saya dan saudara berbohong. Setan hanya bisa mengajari kita berdusta. Setan membuat kita tidak jujur. Akibatnya apa sama Ananias, saudara? Mati. Kenapa kita mati rohani? Karena sering kita ikut apa kata setan. Pulang istri Ananias dari shopping. Itu bahasanya Pak Gilbert ya. Saya pinjam, maaf Pak Gilbert ya. Gilbert Lumonding kalau dia sampaikan firman. Shopping. Si Ananias, istri Ananias. Hasil penjualan tanah. Suaminya udah mati. Datang Petrus. Shalom Bapak Gembala. Oh muka pulang dari matahari kan bersinar-sinar kan. Maksudnya shoppingnya. Datang Petrus bilang, apakah memang begini kalian jual tanah rumah kalian itu? Iya om, betul. Setan menipu istri Ananias supaya istri Ananias ikut mati seperti Ananias. Tapi Tuhan, kalau dia datang, Roh Kudus kalau dia datang, dia mengincapkan saya dan saudara supaya kita berkata jujur. Supaya kita hidup. Supaya kita diberkati. Supaya kita berkelimpahan. Supaya kita sehat. Supaya kita panjang umur. Supaya nikah kita baik-baik.
Daud itu kurang baik apa, saudara? Daud, datang setan bisik, kau pergi ke suatu rumahmu, istanamu Daud. Orang lagi berperang, melawan musuh. Daud tertipu, jatuh ke dalam dosa. Karena setan goalnya agar saya dan saudara tidak mendengar apa kata Tuhan. Itu setan. Supaya nikahmu, suamimu dibuat supaya senang menjudi, dibuat senang narkoba, dibuat senang berantem, dibuat senang ribut. Tapi kalau kita belajar jadi pribadi yang asli, kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan. Bapak baca ayat 21, baca. Yang lain berkata, Ya apa? itu bukan perkataan orang yang Bukan. kerasukan setan. Kenapa? Aku tahu. Itu bukan perkataan orang kerasukan setan. Bukan. Kenapa? Alasannya apa? Baca. Dapatkah setan Ya. memelekkan mata orang-orang buta? Iya, dapatkah setan mengadakan mujizat? Orang buta dicelikan. Makasih. Tidak bisa. Maka tema yang saya buat di dalam status saya hari ini, setan tidak pernah mampu membuat yang rusak jadi baik. Tapi Tuhan kapanpun, dimanapun dapat membuat yang rusak jadi baik. Apalagi yang baik tambah baik. Kita akhiri Markus pasal 5. Tuhan memberkati saya dan saudara. Kita lihat bagaimana setan merusak pemuda-pemudi ini. Gerasa ayat 1, baca Pak Manto. Kita lihat kerusakan terjadi. Ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau, Ya, di daerah orang Gerasa. terus. Baru saja Yesus turun dari Ya, perahu. terus. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Iya, dirusak oleh setan. Tanda-tanda orang dirusak setan, di pikirannya cuma kematian. Adakah kita hari ini hanya mikir mati, takut mati? Di pikirannya cuma kegagalan. Di pikirannya cuma kekalahan. Di pikirannya cuma kehancuran. Di pikirannya cuma kematian. Dalam terjemahan Markus, pekuburan. Tuhan tidak menjanjikan saya dan saudara pekuburan. Janji Tuhan saya kepada dan saudara adalah hidup yang kekal. Tetapi setan coba. Dia ingin pemuda-pemuda hancur. Dia ingin hancur. Itu setan. Makanya lihat muda-mudi sedikit-sedikit putus asa. Sedikit-sedikit tersinggung. Itu muda-mudi saudara. Seharusnya pemuda-pemudi di fighting. Fighting. Itu pemuda. Tenaga masih kuat. Sanggup berperang. Sanggup Tetapi setan selalu menelurkan keraguan. Selalu membuahi keraguan. Selalu membuahi ketakutan. Selalu membuahi kegagalan. Kau tidak mampu. Kau tidak sanggup. Kau gagal. Kau sakit. Kau mati. Tapi saya beritahu sama saudara, Yesus tidak pernah seperti itu. Saya lihat pekuburan.
baca. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang Iya. sanggup mengikatnya, Terus, sekalipun dengan rantai. teruskan, Karena karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. teruskan, Tetapi tetapi rantainya diputuskannya terus, dan belenggunya dimusnahkannya. teruskan Sehingga tidak sehingga ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. iya, tidak ada obat yang bisa melepaskan orang dari narkoba. Saudara lihat penjara, ditangkap narkoba teman saya di Gaharu, ditangkap kena narkoba, dibawa ke Tanjung Kota. 2 tahun di sana jualan ganja dia. Tidak ada obat. Obatnya cuma jika kita bertemu yang asli, yang ori, itulah Yesus. Tak ada. Apa yang dia berbuat di pekuburan itu? Baca biar cepat. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan Iya, terus. dan di bukit-bukit sambil Teruskan. berteriak-teriak Berteriak-teriak teruskan. dan memukuli dirinya dengan batu. Memukuli dirinya dengan batu, menyiksa dirinya, menghakimi dirinya, menjas dirinya. Sering kali kita menghakimi diri kita. Aku tidak mampu, aku gagal, aku miskin, aku tidak mungkin. Itulah karya setan. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Saya mengunjungi teman saya namanya Agus Sarumaha di rumah sakit Siloam. Setan bilang sama dia, sebentar lagi kau mati. Dia lagi sakit di kelas VIP di Siloam Hospital. Dalam keadaan terbaring, setan berbisik, kau sebentar lagi mati. Mimpi dia, saudara. Setan ini tukang kasih mimpi loh, hati-hati saudara. Apa mimpinya? Dia mimpi berbaju putih dan celana putih. Saya ketika pakaikan itu tadi, wah luar biasa. Tapi biarlah bajuku putih Tuhan. Tapi tolong hatiku supaya putih. Ini bukan, ini fakta. Dia bangun, ketakutan. Terus saya datang, saya bilang, Pak, itu cara kerja setan. Setan hanya tahunya supaya kita ketakutan. Dia siksa dirinya. Orang narkoba coba lihat. Dia siksa dirinya. Betul ibu-ibu yang tahu, yang pernah lihat orang narkoba? Saya punya teman sampai dia beli silet kecil itu. Begitu darahnya keluar dia teteskan. Puas katanya. Tapi coba kita lihat di topik yang terakhir ini, ketika yang asli datang. Ayat yang ke-18, lompat jauh. Bapak lompat ayat 18. Pada waktu Yesus naik Ya. lagi ke dalam perahu, Terus orang yang tadinya kerasukan setan itu iya, meminta, orang yang tadinya dirusak sama setan. Mungkin salah satunya yang sudah dirusak setan itu dulu adalah saya. Saya tidak malu bilang sama saudara, sayalah salah satu yang sudah dirusak oleh setan. Ketakutan. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan, ketika Yesus datang, ketika Yesus mengulurkan tangannya, perhatikan apa yang terjadi. Baca. supaya ia diperkenankan Ya. menyertai dia. Terus. Yesus tidak memperkenankannya. Kenapa teruskan? Tetapi ia berkata kepada orang itu, Apa? pulanglah ke rumahmu, Iya, teruskan. kepada orang-orang sekampungmu, Iya, teruskan. dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu Iya. yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, Iya, Tuhan atasmu, teruskan. dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Bagaimana Tuhan mengasihanimu?
Setan tidak pernah kasihan sama kita. Setan tidak pernah sayang sama kita. Tapi Tuhan mengasihani kita. Kalau setan maunya engkau sakit-sakitan aja, duitmu untuk dokter aja, duitmu untuk beli obat aja, duitmu untuk. Tapi kalau Tuhan dia mau berkat hanya padamu, engkau bisa beri kepada Tuhan dan engkau bisa nikmati hidupmu. Amin. Maka dikatakan di Matius 11:28, datanglah kepadaku semua orang yang letih seperti ini, lesu dan berbeban berat. Aku, kata Yesus, beri kelegaan kepadamu. Maka hari ini terimalah kelegaan menjelang Natal dan tahun baru ini. Amin. Terimalah kelegaan. Walaupun pengeluaran banyak. Terimalah Yesus, terimalah Yesus, terimalah Yesus. Kalau ada bisikan setan, main kita bilang. Karena biasa setan itu berbisik, jangan kau berkorban, nanti kurang. Itu setan. Padahal kalau Tuhan bilang berilah, maka kamu akan diberi. Kalau setan bilang tidak, jangan kau berkorban, nanti kau kurang. Kalau Tuhan bilang tidak, berilah, maka kamu akan diberi. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit, tapi siapa yang menabur banyak, kata Tuhan, dia akan menuai banyak. Kita lihat ini. Baca sampai selesai, sampai ayat yang ke-20. Baca. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Iya. Dekapolis Terus segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. teruskan Dan mereka semua menjadi heran. luar biasa. Makasih. Kau mau dipakai Tuhan supaya orang melihat keheranan Yesus. Jangan mundur. Jangan menyerah, jangan putus asa. Saya sampaikan firman Tuhan, saya tidak menakut-nakuti saudara. Puji Tuhan. Kita kembali ke topik terakhir, tutup di sini. Matius pasal 7 tadi. Apa? Peringatan bagi saya dan saudara. Sebagai peringatan, ya, diingatkan berarti itu baik, saudara. Bukan dihukum, beda. Hukum dengan peringatan itu beda. Ya, Tuhan tidak menghukum, tapi memperingatkan. Karena waktunya belum penghukuman. Hari ini baru peringatan. Attention. Peringatan, pengumuman, pemberitahuan. Coba, Bapak baca ayat terakhir 19 dan 20. Silahkan. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang Ya, baik terus pasti ditebang. iya, ini peringatan, saudara, bukan hukuman. Tapi kalau saya dan saudara terus mendengar apa kata setan, ya mau tak mau kita ditebang. Ya enggak mau, Tuhan mau mendengar apa kata Tuhan. Pasti ditebang terus. Dan dibuang ke dalam api. Dibuang maksudnya neraka. Sekali lagi di peringatan, bukan hukuman. Neraka dalam terjemahan di sini api neraka. Tapi ini bukan bukan nakut-nakuti, bukan, ini peringatan, nasihat. Gak ada yang kita mau masuk neraka, gak ada, saya gak mau. Terus? Jadi dari buahnya lah ya, kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Makasih. Itu Alkitab saya. Dari buah kita lah orang mengenal kita sebagai murid Tuhan yang asli. Amin, saudara. Pulanglah menjadi murid yang asli. Jangan mau yang palsu. Mari pemain musik, Tuhan dipermuliakan.